Ya, shalom. Ya, puji Tuhan kita kembali dalam kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan sore hari ini berjudul hormat dan tunduk. Ya, sobat muda yang dikasih Tuhan, bahwasanya sikap hormat dan tunduk adalah sebuah implementasi atau bentuk penerapan dari hukum kasih Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama di dalam Matius 22 ayat 37 berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sobat muda yang kasih Tuhan, bahwa hormat dan tunduk, sikap hormat dan tunduk adalah sebuah wujud kasih yang sungguh, yang kita kerjakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, bahwa sikap hormat dan tunduk adalah sebuah sikap yang Allah kehendaki kita terapkan, kita kerjakan di dalam kehidupan kita, baik kita terhadap Tuhan, baik sikap kita terhadap orang tua, ya, sebagai anak terhadap orang tua, sebagai istri terhadap suami, sebagai jemaat terhadap gembala, ya, sebagai bawahan terhadap atasan, baik di kantor maupun di manapun berada. Itu adalah sebuah sikap yang Allah kehendaki kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sobat muda yang dikasih Tuhan, bahwasanya yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengerjakan sikap ini di dalam kehidupan kita. Ya, poin pertama ini menjawab pertanyaan ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana ya kita dapat mengerjakan sikap hormat dan tunduk di dalam kehidupan kita, ya, di dalam pengiringan kita terhadap Tuhan tentunya, ya. Yang pertama, ya, kita tidak lain tidak bukan, kita harus terus-menerus setiap hari belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita melihat sebuah sikap elok yang Maria nyatakan di hadapan Tuhan, ya, di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, sebuah sikap yang Maria tunjukkan kepada Tuhan, ya, ketika Tuhan mengutuskan malaikatnya untuk memberitakan sebuah kebenaran bahwa dirinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, yang bukan oleh karena hubungan suami istri, melainkan oleh karena karunia Allah memberikannya kepada Maria untuk melahirkan Kristus melalui rahimnya. Ya, sebuah sikap elok yang Maria tunjukkan kepada Tuhan dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan ini jelas menunjukkan sebuah sikap hormat dan tunduk terhadap apa yang Tuhan nyatakan kepada pribadi Maria. Menghormati Tuhan berarti kita harus mau menundukkan diri dalam kebenaran firman Tuhan dan juga dalam pimpinan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mustahil kita berkata aku menghormati Tuhan tetapi kita tidak pernah tunduk terhadap pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah tunduk terhadap kebenaran firman Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Ini sebuah paket kasih yang tidak bisa dipisahkan. Hormat dan tunduk adalah sebuah paket kasih yang tidak bisa dipisahkan, ya. Ketika kita menghormati Tuhan, pasti, ya, kita juga ada sikap tunduk terhadap kebenaran firman Allah.
tunduk terhadap pimpinan Tuhan, sehingga kita melihat sebuah sikap elok seperti Maria, yang Maria nyatakan kepada Tuhan dengan berkata dengan rendah hati, "Sesungguhnya aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, jadi bahwa Maria memposisikan dirinya sebagai hamba yang siap untuk melakukan firman-Nya, ya, sebagai bentuk penghormatan Maria kepada Tuhan. Dia dengan tertunduk hatinya di hadapan Tuhan dengan berkata, "Aku siap Tuhan, aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu." Puji Tuhan bahwa sikap hormat dan tunduk, sekali lagi saya katakan, adalah sebuah sikap yang Allah kehendaki untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Lawan dari kata atau lawan dari sikap hormat dan tunduk, kita melihat berarti adalah berontak, ya, berkhianat, tidak setia, suka melawan. Nah, sikap-sikap ini adalah sikap-sikap yang kontra atau bertolak belakang terhadap kehendak Allah, supaya setiap kita boleh memiliki sikap hati yang hormat dan tunduk terhadap Tuhan. Bahwa ada sebuah keindahan di balik sikap hormat dan tunduk. Nah, jikalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, kita saling menghormati dan kita saling menundukkan diri, maka akan terjadi sebuah kesatuan. Ya, akan terjadi di balik kesatuan akan terjadi sebuah power, ya, kekuasaan. Di balik kekuasaan akan terjadi sebuah mujizat, ya. Jadi ada berkat yang indah yang Allah akan nyatakan kepada kita ketika kita, ya, memelihara sikap hormat dan tunduk, ya, terhadap Tuhan, terhadap orang tua, bahkan terhadap teman. Kita perlu menghormati dan kita saling menundukkan diri agar, ya, tidak muncul ego kita yang bisa mendatangkan apa? Ya, sikap berontak, sikap saling menentang, sikap, ya, saling tidak menghormati satu dengan yang lain, yang pada akhirnya akan mendatangkan perseteruan, kekacauan, bahkan pertikaian satu dengan yang lain, ya. Sebab itu bahwa kita, Tuhan mau belajarlah merendahkan diri kita setiap hari di hadapan Tuhan, agar sikap hormat dan tunduk ini, ya, tetap kita miliki dan kita bisa wujud nyatakan dalam pengiringan kita setiap hari di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 berkata, "Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu, ya, seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Ya, sungguh kebenaran ini menegaskan kepada kita, sobat muda yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita memelihara sikap hormat dan tunduk di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, agar kehidupan kita semakin dipakai oleh Tuhan, agar kehidupan kita boleh semakin diberkati Tuhan, agar kehidupan kita boleh semakin, ya, menyenangkan hati Tuhan. Mustahil ketika kita tidak memiliki sikap hormat dan tunduk, Tuhan akan disenangkan. Mustahil bahwa kita akan mengalami, ya, kuasa dan pertolongan Tuhan ketika kita, ya, tidak menjaga sikap hormat dan tunduk di hadapan Tuhan. Ya, sebagai sobat muda yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Allah ini juga menegaskan supaya kita sebagai anak-anak muda juga menghormati orang-orang tua, orang yang lebih tua dari kita, ya, baik orang tua
kandung kita, ya orang tua rohani kita, orang-orang yang lebih tua, adalah wajib bagi kita anak-anak muda untuk memiliki sikap hormat terhadap mereka, ya, sebagai bentuk kasih yang sungguh kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Poin kedua adalah yang mau saya sampaikan, bahwa Allah berkenan kepada setiap kita yang memelihara atau yang menerapkan sikap hormat dan tunduk ini dalam kehidupan kita, baik terhadap Tuhan, baik terhadap orang tua, guru, baik terhadap atasan, baik terhadap, ya terlebih ya sikap kita sebagai umat Tuhan, ya sebagai anak-anak Tuhan, terhadap pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja Tuhan, yaitu Bapak Gembala, Ibu Gembala, itu pengurus-pengurus gereja. Kita pun harus ya memberikan sebuah sikap hormat dan tunduk kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan, ya kepada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di muka bumi ini. Ya. Allah berkenan terhadap orang-orang yang memiliki sikap hati yang hormat dan tunduk. Ya. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 dikatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya. Bagian B dikatakan Tuhan adalah penopang dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya, jelas kebenaran ini menyatakan kepada kita Allah berkenan kepada orang-orang yang mau memelihara atau menerapkan, mengerjakan sikap hormat dan tunduk baik terhadap Tuhan maupun terhadap ya orang tua, terhadap atasan, terhadap orang-orang yang lebih tua. Ya, kita harus menghormati mereka. Kita belajar bagaimana Yusuf diberkati Tuhan karena Yusuf sendiri memegang prinsip firman Tuhan ini, yaitu hormat dan tunduk ya terhadap atasan, hormat dan tunduk terhadap saudara-saudara yang lebih tua. Kita tahu bahwa Yusuf bisa saja memberontak, ya, tetapi dia tidak. Ya, dia lebih memilih berdiam, berserah dan tunduk ya terhadap perilaku kakak-kakaknya yang memperlakukan Yusuf tidak baik, terhadap perilaku kakak-kakaknya yang memperlakukan Yusuf dengan tidak senonoh. Tetapi Yusuf tidak berontak, dia tetap ya berdiam dan dia tetap berserah ya, karena percaya bahwa di atas segala hal yang dia alami Tuhan pegang kendali atas kehidupannya. Jadi bahwasanya kita melihat Yusuf berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan. Dia hormat dan tunduk terhadap saudara-saudaranya ya. Walaupun ya dia tidak diperlakukan dengan tidak baik, tetapi dia tetap menghormati saudara-saudaranya ya. Begitu sikap yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa itulah rahasia bagaimana Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga ketika ada di rumah Potifar ya, dikatakan firman Allah mengatakan bahwa Yusuf diberkati ketika ada di rumah Potifar. Di dalam melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada Yusuf, Yusuf mengerjakannya dengan penuh hormat dan ketertundukan terhadap atasannya, yaitu Potifar. Nah, sikap inilah yang terus membawa Yusuf, walaupun ya bukan menurut logika atau kacamata manusia yang kita lihat, tetapi bahwa akhir dari segala apa yang dikerjakan Yusuf, kita melihat buahnya ya. Kita melihat buahnya. Yusuf terus disertai Tuhan, Yusuf terus diberkati Tuhan ya, walaupun harus tetap melalui proses ya, ujian, proses ya di mana Yusuf mengalami di penjara, dibuang ya, tetapi dikatakan bahwa Yusuf tetap memegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia hormat dan tunduk terhadap Tuhan, terhadap ketetapannya, terhadap firman-Nya, bahkan terhadap orang-orang yang dipercaya Tuhan
untuk memimpin dia, ya, termasuk Potifar, dan juga termasuk ketika ada di penjara, di kepala penjara Yusuf tunduk hormat sehingga Yusuf dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan di penjara itu, dan dipercaya untuk, ya, memimpin pekerjaan-pekerjaan yang ada di penjara. Ya, sebuah kebenaran yang indah yang Allah nyatakan bagi kita. Allah berkenan kepada setiap orang yang memiliki sikap hati yang hormat dan tunduk terhadap dia, dan juga terhadap orang-orang yang lebih tua, orang tua, ya, terhadap atasan, terhadap guru, terhadap semua orang, ya. Sobat muda yang dikasih Tuhan, bahwa begitu juga kita akan melihat contoh satu lagi, yaitu Daud pun demikian, ya, terhadap Saul dia hormat dan tunduk walaupun diperlakukan tidak elok, ya, walaupun tidak dihargai, walaupun justru mau dibunuh, tetapi sebuah sikap yang indah, ya, yang Daud kerjakan, dia tetap hormat dan tunduk terhadap Saul, dan berkata, dengan memandang bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin dia, untuk membawa dia masuk dari padang penggembalaan, masuk ke dalam kerajaan, masuk dalam rencana Allah yang kekal, ya. Jadi bahwa sebuah sikap hormat dan tunduk yang Daud kerjakan dalam kehidupannya membuat Allah berkenan, ya, menyertai Daud seumur hidupnya. Ya, kita melihat Tuhan mengangkat Daud, menjadikan dia sebagai Raja Israel, ya, memberkati dia sehingga kerajaannya, ya, terus, ya, sampai anak dan cucunya. Nah, sebuah kebenaran yang indah yang Tuhan nyatakan bagi kita, sobat muda, sobat yang dikasih Tuhan. Hormat dan tunduk, yaitu menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Hormat dan tunduk menempatkan diri kita pada posisi yang benar di hadapan, ya, pemimpin kita. Hormat dan tunduk menempatkan diri kita pada posisi yang benar ketika sebagai istri dalam sebuah rumah tangga, sebagai anak terhadap orang tua, sebagai jemaat terhadap gembala, ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi sobat muda, ya, kita satu hati kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu yang indah yang Kau nyatakan bagi kami, Bapa, hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih menasihati kami, mengarahkan kami Tuhan, dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan klaim Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan setiap hari Bapa. Kami mau belajar berpegang teguh pada prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu hormat dan tunduk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.